Kita lanjutkan tentang bahasan Ma'rakatul Yamamah. Maka tadi telah kita singgung bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menyusun 12 pasukan. Pasukan pertama, dan masing-masing pasukan tersebut berjumlah 3.000 sampai 4.000 orang yang dikirim ke daerah-daerah Jazirah Arab agar menyuruh orang-orang yang murtad kembali kepada Islam, kalau tidak akan diperangi. Pasukan pertama, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta kepada Zaid bin Khattab untuk menjadi pemimpin karena tugas pasukan pertama sangat berat. Namun Zaid bin Khattab menolak. Dia mengatakan bahwasanya saya ini ingin mati syahid, dan orang yang mati syahid tidak pantas menjadi pemimpin. Ditawarkan kepada Salim Maula Abu Hudzaifah, seorang penghafal Quran dari kalangan para sahabat. Maka dia menjawab dengan jawaban yang sama, saya juga ingin mati syahid. Orang mati syahid tidak pantas menjadi pemimpin. Kemudian ditawarkan kepada Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah juga menolak. Akhirnya Abu Bakar menawarkan kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid juga menolak. Tapi dipaksa oleh Abu Bakar. Akhirnya Khalid bin Walid pun setuju menjadi pemimpin. Tugas pasukannya Khalid bin Walid berat. Dia harus mendatangi 3 kabilah. Pertama kabilah Tayyi, kemudian kabilah Al-Asad, kemudian kabilah Bani Tamim. Ini kabilah-kabilah yang murtad. Kalau sudah selesai baru menuju ke kabilah Banu Hanifah. Kemudian Abu Bakar juga mengirim pasukan yang kedua dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian Abu Bakar menyusun pasukan yang ketiga dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah. Nah, Ikrimah bin Abi Jahal dikirim oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menyerang Banu Hanifah. Ya, Abu Bakar mungkin tidak menyangka bahwasanya Banu Hanifah ternyata pasukannya 100.000 orang. Maka Ikrimah disuruh pergi ke arah kabilah Banu Hanifah dan disuruh bersabar sampai nunggu datang pasukan kedua, yaitu dari yang dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah. Tapi waktu Ikrimah cerdas orangnya, hebat dalam pertempuran. Ketika dikirim ke pasukannya Abu Hanifah, ke pasukannya Bani Hanifah, rupanya Ikrimah tidak sabar, ingin segera terjadi peperangan. Maka dia pun akhirnya mulai peperangan dan berperang melawan Banu Hanifah dengan kondisi yang sangat tidak berimbang, 4.000 melawan 100.000. Akhirnya kalahlah Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian dia pun kabur. Tatkala kabur, berita tersebut sampai kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar kirim surat kepada Ikrimah, jangan kau balik ke kota Madinah, beloklah ke arah Yaman. Kenapa? Kalau dia balik kota Madinah ini akan melemahkan kekuatan kaum muslimin. Pasukan Islam kalah. Maka Ikrimah pun belok ke negeri Yaman. Syurahbil bin Hasanah dengan bawa pasukannya 3.000 atau 4.000 orang juga suruh ke sana. Disuruh tunggu sampai datang pasukannya Khalid bin Walid untuk melawan kabilah Banu Hanifah. Tetapi Syurahbil bin Hasanah berijtihad. Dia melihat kabilah Banu Hanifah sudah letih berperang melawan pasukannya Ikrimah. Kesempatan lagi lelah, diserang aja. Akhirnya Syurahbil bin Hasanah juga tidak sabar. Akhirnya dia pun maju dalam pertempuran dan kalah juga. Tunggu Khalid datang baru selesai urusan. Nah, Khalid bin Walid tugasnya berat. Khalid bin Walid berjalan dengan pasukannya sekitar 4.000 orang untuk melawan pasukannya Nabi palsu Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi yang pasukannya 6.000 orang. Maka berangkatlah Khalid bin Walid dengan pasukannya menuju kabilah Tayyi. Di antara pasukannya Khalid bin Walid ada namanya Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim ma'ruf dari kabilah Tayyi juga. Maka waktu sampai di kabilah Tayyi, maka Adi bin Hatim mengatakan, wahai Khalid, izinkanlah aku untuk berbicara dengan mereka. Semoga mereka mau bergabung. Akhirnya dia pergi ke salah satu kabilah-kabilah kecil dari Tayyi. Kemudian didakwahi oleh Adi bin Hatim. Akhirnya 500 orang bergabung dengan pasukannya Khalid. Kemudian Adi bin Hatim berkata lagi, kau mau sabar enggak? Saya masih mendakwahi kabilah satunya lagi. Akhirnya Khalid bin Walid mengizinkan. Adi bin Hatim mendakwahi lagi kabilah satunya. Ya, kalau enggak salah ada satu kabilah, ini satunya Gau, satunya Ju'ailah atau Bujailah atau sekitar seperti itu namanya. Kemudian didakwahi oleh Adi bin Hatim.
kemudian 500 orang bergabung lagi. Jadilah pasukan Khalid yang tadinya 4.000 jadi 5.000. Tambah 500 tambah 500. Inilah Adi bin Hatim orang yang paling berkah bagi kabilahnya. Ia dakwahi 500 orang datang, 500 orang datang. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju ke kabilah Asad. Di situ ada nabi palsu namanya Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi. Didakwahi oleh Khalid bin Walid, dia tidak mau. Akhirnya terjadi pertempuran. Pasukannya Tulaiha 6.000 orang, Khalid 5.000. Jadi pertempuran, akhirnya mereka kalah, akhirnya mereka kabur. Tulaiha kabur bawa istrinya. Nabi palsu itu apa? Kabur. Dikejar oleh 2 orang sahabat, satu Uqasyah bin Mihsan, satu kalau tidak salah Thabit bin Akram. Maka waktu dikejar oleh Uqasyah bin Mihsan, maka Tulaiha melawan dan akhirnya Uqasyah bin Mihsan pun kalah, meninggal dunia, mati syahid. Dikejar lagi Thabit bin Akram, dilawan oleh Tulaiha. Thabit bin Akram pun meninggal, mati syahid di tangan Tulaiha. Akhirnya Tulaiha kabur, lolos dia, tapi pasukannya sudah kalah. Tulaiha ini akhirnya masuk Islam, sadar. Tadinya nabi palsu, kemudian di zaman Umar bin Khattab dia masuk Islam, ini ketemu Umar. Maka Umar pun berkata kepada dia, engkaukah yang telah membunuh Uqasyah bin Mihsan dan Thabit bin Akram? Ini 2 orang yang sangat mulia dari kalangan sahabat. Kata dia, ya, bukankah Allah memuliakan mereka berdua dengan kedua tanganku? Kalau bukan karena aku, mereka tidak mati syahid. Akhirnya dia ini pun, Tulaiha ini akhirnya ikut dalam peperangan dan dia juga mati syahid di kemudian hari. Bayangkan, tadinya nabi palsu, terus akhirnya masuk Islam kembali, kemudian mati syahid. Takdir di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu hadis kata Nabi SAW, dhahikallahu min rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulul jannah. Allah tertawa dengan 2 orang yang satu membunuh yang lainnya, ternyata dua-duanya masuk surga. Contohnya ini. Bayangkan, si A membunuh si B mati syahid, masuk surga. Si A kemudian akhirnya masuk Islam, mati syahid lagi. Ketemu di surga si A dan si B. Si B heran, A, kok bisa masuk surga? Bukan kamu yang dulu bunuh saya? Oh, ada ceritanya. Saya sudah sadar. Dan saya juga mati syahid seperti kamu. Inilah Tulaiha dengan siapa? Dengan mereka. Akhirnya Tulaiha juga akhirnya mati syahid. Setelah Khalid bin Walid mengalahkan Bani Asad, dia menuju ke Bani Tamim. Berperang lagi. Di situ ada namanya Malik bin Nuwairah. Terjadi kasus di situ, intinya mereka masuk Islam, akhirnya ada kesalahpahaman, akhirnya mereka terbunuh. Intinya ada kesalahan yang dituduhkan kepada Khalid bin Walid karena pasukannya membunuh pasukannya Malik bin Nuwairah, padahal mereka Islam. Ada kesalahpahaman. Intinya akhirnya dilaporkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun dijelaskan oleh Khalid. Akhirnya Abu Bakar mengirim Khalid bergabung dengan pasukannya Syarahbil bin Hasanah untuk menyerang siapa? Bani Hanifah. Maka datanglah Khalid dengan pasukannya menuju ke Bani Hanifah. Bergabung dengan pasukannya Syarahbil bin Hasanah. Jumlah pasukan mereka 12.000 untuk melawan pasukannya Bani Hanifah. Jumlahnya berapa? 100.000. Tatkala ingin terjadi peperangan, ternyata ada pasukan lain yang datang menuju Bani Hanifah. Pasukan tersebut adalah dari pasukannya nabi yang lain lagi. Ya, namanya Sujah, nabi perempuan. Ya, tadi semua nabi laki-laki, ini nabi perempuan. Dia ngaku sebagai nabi dan dia juga punya pengikut 100.000. Dia datang menuju ke Bani Hanifah. Maka Musailimah takut, wah ini bahaya ini. 100.000 nyerang saya, 12.000 nyerang saya, bahaya. Maka dia pun datang dengan 40 orang bertemu dengan nabi perempuan tersebut. Nabi laki-laki ketemu dengan nabi perempuan. Maka mereka pun berunding. Maka Musailimah bertanya, "Kenapa kamu ke sini wahai nabi perempuan?" Sujah. Kata Sujah, "Karena Allah mewahyukan kepadaku untuk menyerang kalian di luar. Setelah itu baru menyerang kota Madinah. Kenapa? Karena kalian lebih kuat." Terus kata Musailimah, "Adakah wahyu yang turun kepadamu?" Kata Sujah, "Adakah juga wahyu yang turun kepadamu?" "Ada." "Ya udah, apa wahyu yang turun kepadamu?" Sujah baca ayat, ada ayatnya. Pokoknya ayat adalah surat Qadr, surat
kancil mungkin surat yang lain. Turun surat, ayat. Kata Musailimah, engkau memang seorang nabi ya, nabi perempuan. Terus apa yang turun kepadamu? Musailimah juga baca ayat. Oh, kamu juga seorang nabi ya. Kita sama-sama nabi intinya. Saling memahami. Terus bagaimana? Tapi saya disuruh menyerang kamu. Kalau tidak, maka serahkanlah setengah dari hasil panen negerimu kepada kami, kami akan pulang. Musailimah juga pusing. Wah, ini banyak setengah dari hasil kebun dari Bani Hanifah. Akhirnya Musailimah punya ide lain. Wahai Sujah, bagaimana kalau saya nikahi kamu? Keren kan? Nabi laki-laki nikah dengan Nabi perempuan. Gimana kalau saya nikahi kamu? Kata Sujah, boleh juga kamu nikahi saya. Akhirnya Sujah dengan gembira, biar buat apa? Supaya tidak kasih harta, kawin selesai urusan. Akhirnya Sujah pulang ke kaumnya, kasih tahu, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah dinikahi oleh Nabi Musailimah. Kata kaumnya, wahai tuan kami, Nabi perempuan, apa maharnya? Oh iya, maharnya tidak ada. Akhirnya dia balik lagi, balik kepada Musailimah. Hai Musailimah, kau nikah dengan saya, apa maharmu? Kaumku bertanya, apa maharnya? Sampaikan kepada mereka bahwasanya maharku buat mereka, saya gugurkan bagi mereka kewajiban sholat subuh dan sholat isya. Sudah enggak usah sholat subuh, sholat isya, gratis, enggak usah sholat. Pokoknya enggak usah bayar, yang penting dikasih keringanan. Ini mahar yang paling buruk dalam sepanjang zaman ya. Jadi mereka sholat 5 waktu, mereka juga orang Islam, cuma mereka ngaku ada nabi baru, dan orang yang mengaku ada nabi baru murtad hukumnya. Akhirnya dia juga mendengar Khalid sudah datang. Akhirnya kaumnya tidak setuju. Akhirnya ribut. Akhirnya sudahlah, berikan setengah dari hasil, tidak usah nikah-nikah, setengah. Akhirnya Musailimah pun dengan berat hati, dia kasih setengah dari hasil negerinya kepada Sujah, dan Sujah pun segera pergi. Karena namanya Khalid ini membuat mereka gentar. Padahal Musailimah sudah katakan, kita gabung aja. Kalau pasukan kita banyak, kita akan habisi seluruh Arab, kita akan kuasai. Tapi akhirnya belum jodoh. Akhirnya pisah.